Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan diskusi ya pada kesempatan kuliah hari ini ya tentang kriteria sistem jaminan halal pada perusahaan logistik ya. Jadi di kuliah sebelumnya kan kita sudah diskusi tentang pengantar ya secara umum apa itu halal supply chain management. Untuk pengajaran ini ya di mata kuliah halal supply chain management, saya akan fokus untuk bagaimana pertama untuk setup sistem ya. Kalau kita ingin menerapkan satu supply chain management khususnya dalam industri pangan, dan dalam hal ini adalah khususnya juga lagi kalau supply chain management itu tidak hanya di industri manufaktur tapi juga ke jasa. Nah, jasa itu biasanya jasa logistik maupun transportasi. Nah, saya akan coba untuk kita nanti diskusi dan meyakinkan ya Bapak Ibu semua itu memahami, pertama adalah kriteria atau standar atau persyaratan, dan mulai dari memahami kemudian kita akan coba diskusikan juga bagaimana cara implementasinya. Nah, jadi bagaimana cara kita menerapkan satu sistem yang disebut dengan sistem jaminan halal, atau kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan sistem jaminan produk halal ya. Kalau dulu SJH ya sekarang lebih fokus namanya sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian selain dari kita mengetahui kriteria atau standarnya, yang kedua adalah kita mampu menerapkan, dan yang ketiga adalah kita mampu mengevaluasi sistemnya, gitu ya. Nanti di minggu depan ya atau di pertemuan berikutnya kita akan fokus bagaimana cara kita mengevaluasi satu sistemnya. Nah, jadi kalau sekarang kita fokus bagaimana setup atau membangun atau mengimplementasikan sistemnya. Nah, kita akan diskusi kriteria-kriterianya, kemudian bagaimana penerapannya, dan kemudian studi kasusnya itu ya. Nah, di antara Bapak Ibu sebelum kita lebih lanjut, mungkin ada yang sudah terbiasa untuk menerapkan sistem, barangkali kalau ada yang bekerja di lab, kemudian labnya itu sudah disertifikasi, misalkan atau diakreditasi dengan standar ISO 17025 ya, 17025 untuk standar laboratorium, ya, itu oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN ya, atau perusahaan atau tempat di mana Bapak Ibu bekerja menerapkan sistem mutu begitu ya, sistem mutu yang disertifikasi ISO 9000 ya untuk sistem manajemen mutu, atau sekarang kalau untuk di industri pangan sebagai prasyarat biasanya ya untuk bisa mengekspor produk atau apa sebagai bukti keunggulan produk, juga menerapkan satu sistem untuk sistem food safety management system ya, sistem manajemen keamanan pangan yang disebut dengan ISO standarnya 20000. 22000 ini ya umum gitu ya yang dipakai. Atau kalau ada kadang ada beberapa standar khusus ya, seperti kalau kita mau ekspor produk ke daerah-daerah Eropa, khususnya ke Inggris, standar yang dipakai misalkan standar BRC ya, British Retail Consortium, ya di situ juga punya standar khusus. Kemudian kalau mau ekspor produk ke Amerika, khususnya produk pangan, ya, produk pangan olahan, itu ada standar yang ditetapkan biasanya oleh standar FDA begitu ya, standar food and standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh FDA atau BPOM-nya Amerika ya. Nah, itu kemudian mereka akan meminta bukti-bukti implementasi dan diverifikasi dulu sistemnya. Kalau memang sudah memenuhi, maka akan mendapat sertifikat ya untuk menyatakan bahwa produk atau produk tadi itu diproduksi dengan menggunakan satu sistem sesuai dengan kriteria atau persyaratan atau klausul yang sudah dibuat oleh lembaga sertifikasinya. Nah, itu persyaratan sistem gitu ya. Nah, kita akan fokus memang di sistem jaminan produk halal atau halal assurance product system, yang ini akan menjadi syarat ketika sebuah perusahaan ingin mengklaim produknya sebagai produk halal dan ingin mendapatkan sertifikat halal. Ini sebagai satu prasyarat sebelum produknya dinyatakan halal atau diklaim sebagai produk halal, maka akan diverifikasi apakah sistem di perusahaan tadi mampu menjamin produk tadi itu konsisten menghasilkan produk halal selama masa berlakunya sertifikatnya ya, sertifikat halal dalam konteks ini. Nah, mungkin ada yang pernah pengalaman menerapkan sistem atau dipercaya di bagian implementasi sistem di di tempat masing-masing.
Apakah ada yang pengalaman dan bisa share sedikit begitu ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, apa yang perlu kita siapkan sampai penilaiannya seperti apa dan prosesnya bisa diceritakan berapa lama? Ada yang pengalaman nggak? Saya dong, Pak. Belum, oke. Iya. Di tempatnya menerapkan sistem nggak? Kayak akreditasi 17025 atau untuk lab atau sistem Oh, mutu? kalau untuk labnya kami Hmm. belum akreditasi. Ya. Untuk yang mutunya juga kami nggak Hmm. menggunakan 9001 itu ya. Ya. Tapi di internal kami mengimplementasikan FSSC dan ISO 22000 selain Hmm. halal. Nah, Ya. untuk yang SHE-nya tentu 14.000 dan 45.001. Nah, untuk Ya. yang implementasi keamanan pangannya, Hmm. memang kami menggunakan sistem ya di sini, Hmm. sistem SAP. Memang Hmm. dari pembelian, dari purchasing, terus kemudian sampai bahan itu menjadi finish good itu menggunakan sistem. Nah, baik baik barang itu datang kemudian direservasi oleh produksi penggunaan bahannya Hmm. itu udah ada sistemnya, dan untuk purchasingnya bagian pembelian kami ada semacam kayak pakem-pakemnya ya, kalau Hmm. misalkan si sistem halalnya itu si supplier sudah expired. Oke, terima kasih Bu Avi. Dan di situ yang berubah apa? Terutama adalah culture atau adaptasi budaya baru. Nah, biasanya tentu saja kalau dulunya adalah belum menggunakan sistem IT yang sesuai, nah itu akan kalau tadi sebutnya dengan menggunakan sistem namanya SAP begitu ya. Ini salah satu brand produk untuk implementasi sistem. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan definisi eh, ruang lingkupnya begitu ya. Kalau tadi bahkan diceritakan tidak hanya di sistem produksinya saja, bahkan sampai ke level customer kan. Nah, level customer itu juga kemudian nanti ada sistem yang bagaimana cara kita mendapatkan data dari customer. Tadi kalau misalkan data-data tambahan, apakah data produk atau lain-lainnya yang bisa kita baca di dashboard pemilik dari sistem tadi ya, bahwa ini sistem tadi untuk gunanya sistem adalah untuk melakukan pengendalian gitu ya, sesuai dengan tujuannya. Kalau tadi misalkan sistem food safety management system, itu berarti kan bagaimana pengendalian keamanan pangan itu mulai dari persiapan produksi, bahkan sampai ke distribusi dan sampai ke siap didistribusikan di tempat retail atau di tokonya begitu kan. Jadi ini memang sistem tadi memang pertama yang harus didefinisikan adalah ruang lingkup gitu. Dan bahkan kita akan melihat ada satu hal yang cukup penting ya, bahwa sistem jaminan produk halal itu adalah satu hal yang wajib karena di pasal 4 dinyatakan semua barang atau semua produk yang beredar di wilayah Indonesia ya, yang masuk dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kalau sudah bersertifikat halal berarti kan itu adalah satu standar produk yang dijadikan syarat untuk produk tadi bisa beredar. Nah, persyaratan inilah yang kemudian sekarang banyak, khususnya ya kita yang kita pelajari ya di Magister Teknologi Pangan, bahwa produk pangan tuh khususnya ya, karena memang sertifikasi halal itu populernya di awal-awal adalah produk pangan. Setelah itu biasanya berkembang lebih jauh, tidak hanya makanan minuman, tapi juga obat-obatan dan kemudian kosmetik. Dan sekarang juga tidak hanya makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, tapi juga barang gunaan. Barang gunaan ini termasuk juga yang barang yang bisa dipakai seperti tas atau jaket atau pakaian atau lain-lain ya, yang bersentuhan langsung. Atau juga sekarang tidak hanya bentuk barang gitu ya, tapi juga jasa. Nah, jasa ini ya seperti jasa transportasi ya, jasa gudang maupun jasa Slide-nya tempat. belum ganti ya? Ya, emang belum dibuka. Memang belum dibuka. Nah, jadi di sini ya khususnya untuk produk yang terkait dengan logistik, ini kan kategorinya jasa ya dalam mata kuliah kita supply chain material, halal supply chain material. Ini bisa menggunakan panduan, salah satunya ini bukunya HAS 23.000 yang nomor 5 khusus industri logistik. Di sini ada kriteria-kriteria yang harus kita pahami ya. Kalau tadi Bu Ami cerita bahwa di tempatnya itu memproduksi produk dan kemudian sampai ke level tangan distributor atau ke toko, itu perlu dibuat menjadi bagian dari lingkupnya.
Dulu hanya lingkupnya adalah bagian produksinya saja, mulai dari perencanaan bahan, kemudian faktor produksi sampai ke distribusi, tapi tidak sampai ke lingkup di tokonya yang diperiksa. Nah, kita akan coba lihat ya kriteria-kriteria yang sifatnya spesifik, khususnya di industri logistik. Tapi karena kita juga di Magister Teknologi Pangan ini juga sebagian besar khususnya ya, itu tidak hanya perlu paham tentang logistik ya, dalam hal ini distribusi, pergudangan maupun jasa produksi begitu. Nah, kita juga nanti akan mencoba beberapa kasus atau kita diskusi tentang implementasi sistemnya itu di manufaktur gitu ya, atau industri pengolahan ya. Jadi kita coba lihat, bahas dulu di logistiknya seperti apa, dan kemudian kalau di manufaktur atau industri pengolahan pangan khususnya itu seperti apa. Nah, jadi ada hal-hal yang spesifik di sini. Kalau untuk jasa logistik, tentunya kita akan fokus pada distribusi atau pergudangan ya. Kalau di gudang berarti kan dia perlu ada warehouse management system ya. Bagaimana sistem tadi dia menjamin barang yang disimpan itu tidak ada potensi kontaminasi ya, atau kerusakan dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika didistribusikan, ditransportasikan, itu tidak ada potensi juga kontaminasi. Nah, jadi semua sistem itu pasti diawali dengan kebijakan, ada apa yang harus dikelola, namanya kriteria bahan, bagaimana menjamin fasilitas tidak punya potensi kontaminasi, dan yang unik adalah kalau di jasa logistik, ya, itu dia memang tidak memproduksi produk, sehingga dia tidak ada khusus kriteria produk gitu ya, yang menjadi concern dia. Dia lebih fokus kepada menjaga bahan yang merupakan titipan dari pihak ketiga atau pihak klien, yang dia perlu jaga mulai dari transportasi sampai gudang, dan kemudian kadang juga sampai ke distribusi di tangan konsumen. Nah, untuk itu perusahaan perlu membuat prosedur ya. Nah, prosedur itu yang kemudian harus diverifikasi ya, dan ketika dilakukan proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi, ini akan dicek terlebih dahulu ya, apakah prosedur-prosedur tadi itu sudah mengcover semua aktivitas kritis, dan apakah semuanya itu memiliki bukti kan. Nah, bukti-bukti tadi itu adalah hasil dari sistem yang namanya sistem traceability, mampu ketelusuran ya. Bahkan di perusahaan yang menerapkan satu sistem, itu harus memiliki satu sistem namanya sistem antisipasi ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dalam hal ini misalkan konteksnya halal, kalau produk tadi itu tidak bisa diklaim sebagai produk halal, apa yang harus dilakukan? Ini disebut dengan kriteria penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Kalau dalam sistem keamanan pangan, misalkan kalau produk tadi itu tidak bisa diklaim sebagai produk yang aman ya, yang tidak membahayakan bagi manusia kan, aman itu definisinya di situ ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini namanya prosedur antisipasi. Nah, itu juga harus disiapkan. Dalam konteksnya mutu, berarti kan kalau produk tadi itu tidak sesuai dengan kriteria mutu yang dicanangkan, apa yang harus dilakukan juga. Nah, ini prosedur-prosedur yang perlu disiapkan dan diverifikasi oleh lembaga sertifikasinya untuk yakin bahwa semua kriteria tadi itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola ya, atau men-setup sistemnya, menyiapkan, kemudian sampai di sertifikasi, dan kemudian nanti Prof. Marco akan lebih fokus ke bagaimana branding, kemudian bagaimana menciptakan satu trust itu ya dari customer gitu ya terkait dengan produk halal. Nah, kita coba bagaimana setup sistem konsepnya dalam sistem jaminan produk halal, khususnya itu dalam industri ya, jasa logistik ya. Nah, produk yang mau disertifikasi halal itu ada satu sistem yang diimplementasikan namanya sistem jaminan halal, atau kalau ya sekarang ini ditambah satu kata lagi apa, sistem jaminan produk halal ya, merujuk pada istilah yang sama sebenarnya ya, yaitu sistem yang bisa memberikan kepastian ya bahwa sistem tadi itu mampu menjaga bahan maupun produk ya, itu ditangani atau dihandle ya, dan terjaga statusnya. Ya, jadi tidak ada potensi kontaminasi. Kontaminasi itu dari mana? Potensinya biasanya dua hal yang perlu diantisipasi, yaitu bahan yang kategorinya haram maupun najis. Ya, kita sudah diskusikan di pertemuan sebelumnya. Barang yang kategorinya haram itu apa saja, dan kemudian apa yang dimaksud dengan najis.
Ya, najis itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah, dan semua yang najis adalah haram. Itu yang kemudian menjadi kenapa kontaminasi itu yang menjadi potensi yang haram maupun najis, yang tidak boleh dia ada potensi mengkontaminasi bahan atau produk yang didistribusikan, atau dalam konteks logistik berarti yang didistribusikan, disimpan sampai dia harus menjamin tidak ada potensi kontaminasi tadi. Nah, ini kontaminasinya ya macam-macam ya, bisa dari khususnya dari fasilitas, dari lingkungan apa ataupun dari pekerja. Nah, disinilah kemudian dalam konteks biasanya terkait dengan mutu, keamanan pangan, ini juga sebenarnya yang menjadi fokus kan sama ya. Bahan tadi itu harus dijaga sampai jadi produk, tidak ada potensi kontaminasi, baik kontaminasi yang sifatnya fisika, kimia, biologi begitu ya kalau keamanan. Nah, kalau untuk halal berarti terkait dengan tidak ada potensi yang haram maupun najis ya, dari fasilitas, misalkan dari selama fasilitas proses produksi, dari lingkungan, misalkan tidak ada potensi dari apa eh, dari misalkan lingkungan tadi dia terbuka begitu ya, sehingga ada potensi hewan atau bisa dari yang lain-lain gitu ya. Misalkan dia harus ada pest controlnya, itu kan termasuk untuk mencegah potensi dari lingkungan ya bisa masuk, atau juga yang handlernya begitu ya, food handler atau yang penjamah makanan atau yang dia menjadi petugas. Nah, itu juga bisa menjadi sumber-sumber potensi kontaminasi gitu ya. Nah, ini yang kemudian sistem tadi itu mampu mengantisipasi hal tersebut. Nah, kita kan coba lihat apa saja yang perlu diantisipasi ya. Nah, kalau untuk aspek halal, itu sebenarnya ini rujukannya sudah lama sekali ya. Ini sejak tahun 2003 itu sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena saat itu ya di tahun awal-awal itu kan lembaga sertifikasinya adalah Majelis Ulama Indonesia, dan yang sudah menetapkan satu standar yang dipakai bahkan menjadi rujukan di 46 lembaga sertifikasi halal di dunia ya. Nah, ini eh, ada satu hal yang menjadi catatan khusus untuk kalau satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik mau disertifikasi, ini akan mengacu kepada Fatwa nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa untuk bidang jasa atau logistik. Sebenarnya dia lebih fokus kepada penggunaan fasilitas. Nah, prinsipnya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk produk halal itu ada satu ketentuan, yaitu tidak boleh bergantian dengan produk yang ada potensi dari babi dan turunannya. Ini kalau dari aspek halal kan yang selalu dibicarakan itu, kenapa aspek babi dan turunannya? Ya karena kategori babi dan turunannya itu kategorinya najis mughaladoh atau najis berat, yang kalau dia ada di atau terkena ya, yang kategorinya apa, yang najis berat, maka ada prosedur khusus yang harus dilakukan. Nah, sehingga ini menjadi catatan gitu ya, kenapa babi itu menjadi satu penekanan. Dan kalau dia kena najis berat, ya najis babi dan turunannya, maka harus ada proses namanya proses tathir atau pensucian. Dalam konteks industri biasa disebut dengan cleaning atau pencucian. Tapi dalam konteks sertifikasi halal itu lebih fokus namanya pensucian. Bagaimana fasilitas itu suci atau tidak punya potensi kontaminasi yang haram maupun najis. Nah, bagaimana caranya kalau kena najis berat? Yaitu dicuci dengan menggunakan air, yang salah satunya menggunakan tanah atau bahan pembersih yang daya bersihnya seperti tanah. Nah, ini misalkan cleaning agent ya, umumnya deterjen atau bahan chemical ya, bahan kimia seperti basa, NaOH atau KOH, itu umum dipakai, yang bisa menghilangkan parameter najisnya, yaitu warna, rasa, dan baunya begitu. Ini parameternya, dan ini perlu ditekankan gitu ya dalam konteks sertifikasi halal. Nah, jadi inilah yang sebenarnya menjadi inti begitu ya, sehingga nanti dalam konteks rantai pasok atau supply chain dari material ya, supply chain bahan ya, khususnya sampai jadi produk ya, mulai dari tahap on farm atau tahap persiapan bahan, kemudian di handling sampai diproduksi atau diolah oleh supplier ya, kemudian didistribusikan kepada yang produsen, dari produsen ke distributor sampai ke retailer sampai ketemu ke ke konsumen.
itu tidak ada potensi kontaminasi najis. Nah, ini sebenarnya parameter dasar yang dijadikan panduan ya, karena sampai saat ini yang menjadi rujukan dalam proses sertifikasi halal dan pemberian fatwa itu masih di MUI, maka fatwa ini tetap menjadi landasan begitu ya. Nah, ada yang update-nya ya. Ini masih hangat terbitnya di akhir 2020 di akhir Februari 2023 ya. Ini ada keputusan ya Kepala Badan Kepkapen BPJPH, Kepala Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu ada keputusan nomor 20 tahun 2023. Nah, ini baru bulan kemarin terbit. Nah, di sini ditegaskan bahwa syaratnya sekarang itu akan menjadi lebih strict atau lebih ketat. Nah, apa yang menjadi lebih ketat? Bahwa di dalam keputusan kepala badan ini kan regulator ya, berarti harus siap-siap bagi industri atau bagi manufaktur ketika dia menerapkan sistem jaminan produk halal untuk meyakinkan. Kenapa kalimatnya begini? Bahan tidak boleh dihasilkan, artinya ini bahan atau produknya ya yang digunakan oleh industri. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Semua di zaman sejarah itu berarti tertulis ya. Kalau tidak ada dokumentasi tertulis namanya prasejarah. Nah, kita kan hidup di sejarah ya. Zaman prasejarah sudah punah gitu ya. Nah, sekarang zaman sejarah, maka ada manualnya. Ada dokumentasi tertulis yang dijadikan referensi sistem tadi. Itu yang disebut dengan manual sistem. Dalam konteks halal berarti manual sistem jaminan produk halal. Kalau dalam konteksnya mutu berarti ada manual mutu. Kalau dalam konteks keamanan pangan berarti manual keamanan pangan. Ya, kalau dalam konteks lingkungan ya berarti manual lingkungan gitu ya. Entah AMDAL-nya dan lain sebagainya. Itu kan ada manualnya ya, referensinya. Nah, kalau halal berarti ada manual sistemnya. Di dalam manual itu ada satu hal yang sangat diverifikasi yang perlu dicek ya, namanya prosedur. Nah, apakah ada aktivitas-aktivitas kritis tadi sudah dituliskan di manual dan nanti akan diminta apakah prosedur tadi sudah dijalankan dengan baik. Ini yang disebut dengan diverifikasi bukti penerapannya. Nah, bukti-bukti inilah yang kemudian diperiksa baik oleh auditor yang dari internal maupun eksternal, apalagi ya. Kalau dari eksternal dia hanya minta bukti aja. Diawali dengan dokumen namanya dokumen level 1. Ini adalah dokumen level 1 namanya policy atau kebijakan. Nah, kebijakan ini itu akan menjawab dia ini sejauh mana begitu ya, atau ini menjadi gambaran atau visi yang ingin diharapkan gitu ya. Ini jadi gambaran umum, itu namanya policy atau kebijakan. Untuk menjalankan kebijakan atau dokumen level 1 ini harus ada prosedur yang bisa menjamin kebijakan ini jalan secara operasional. Yang inilah yang kemudian namanya prosedur sistem. Nah, kalau di perusahaan besar khususnya menyebutnya SOP begitu ya. Standar prosedur operasional atau prosedur operasional baku ya bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ini harus menjadi acuan bahwa tadi sistem tadi kerjanya merefer atau mengacu kepada prosedur ini. Ada daftar checklistnya begitu ya. Nah, itu boleh. Itu dianggap sebagai prosedur aktivitas kritis yang dia punya referensi kan, referensi tadi tertulis ya, bisa jadi bentuknya checklist pun itu masih diperbolehkan. Dan kemudian termasuk bagaimana menangani produk kalau dia tidak memenuhi kriterianya. Nah, ini yang diverifikasi ya. Ketika audit nanti kita sekarang fokus ke kriterianya, nanti fokus ke yang pertemuan akan datang bagaimana verifikasi sistemnya. Nanti silakan hasilnya itu dicatat dan dikumpulkan. Soal nomor 1. Ini ada sebuah perusahaan, ya ini sebuah perusahaan namanya sebut saja PT ABC, nah, tapi bukan PT ABC yang bikin kecap. Nah, perusahaan ABC ini merupakan industri minuman yang mensertifikasi halal produknya, ya produknya disertifikasi halal, dan juga selain menerapkan SJPH, dia juga menerapkan sistem mutu ISO 9001 ya, versi 2015. Nah, isi kebijakan halalnya pernyataannya begini. PT ABC berkomitmen memproduksi produk halal yang berkualitas, aman dan halal serta senantiasa melakukan peningkatan berkesinambungan untuk menjadi produsen pangan yang
terbaik skala internasional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi dia semuanya digabungkan menjadi satu kebijakan mutu. Apakah ini bisa dianggap sebagai kebijakan halal atau tidak? Karena judulnya kebijakan mutu. Ada yang mau berpendapat? Silakan raise hand. Ini bisa dianggap ini enggak? Silakan Bu Ami. Bisa, Pak. Kalau menurut saya bisa, karena kan selain di sana disebutkan sudah berkomitmen untuk memproduksi secara berkesinambungan secara halalnya, terus kemudian untuk kebijakan halal itu kan bisa diintegrasikan dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan mutu, contohnya kebijakan mutu sih. Ya. Jadi intinya jawabannya bisa begitu kan ya? Bisa. Ya, jadi jawabannya benar bisa. Jadi prinsipnya begini, kalau sudah cara, jadi kan pertama lembaga sertifikasi dalam hal ini BPJPH ya, atau dulu ini ya dari MUI begitu ya, secara umum hanya memberikan panduan, guideline-nya atau memberikan kriterianya. Mengenai how, cara menjawab, itu urusan masing-masing perusahaan. Nah, kalau kebetulan nih perusahaannya PT ABC ini, dia menggabungkan ya implementasinya dari sisi integrasi sistem halal, ini keamanan pangan ya, jadi prosedur mutu ya, komitmen untuk produk yang berkualitas, berarti kan ini ada komitmen atau kebijakan mutu, kebijakan keamanannya juga di sini, kebijakan halalnya juga jadi satu, atau misalkan produknya ramah lingkungan, itu kebijakan lingkungan juga digabungkan di situ, memenuhi dan undang-undang terakhir nomor 10 ya. Nah, ini dijawab dan ini yang paling penting sebenarnya ya. Nanti dikumpulkan di link yang sama ya, saya kira jelas. Demikian ya, saya kira nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan boleh melalui ketua kelas ya, Mas Gifar ya, boleh dititipkan dan boleh diskusikan. Nah, ini boleh juga diskusi atau bertanya satu sama lain ya. Tapi harapannya kali ini kompetensinya personal ya, diminta masing-masing tetap harus paham gitu ya apa yang ditulis. Baik, demikian ya. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan kuliah pada kesempatan hari ini tentang halal supply chain atau kriteria pada logistik ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari.